Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tutorial cara membuat tugas untuk aplikasi perancangan dengan menggunakan Visual Basic ya. Oke, di sini kita buka Visual Basic-nya dulu. Oke, maka akan ada tampilan seperti ini. Pilih yang standar Excel ini ya, standar Excel, open. Kemudian kita kenali dulu tools yang ada yang di sini. Ini merupakan pointer, feature box, label, dan text box. Kemudian ada frame dan lain-lain. Ini ada di modul yang sudah saya upload di e-learning. Silakan disimak. Kemudian di sini ada properties untuk kita mengganti nama captionnya, nama labelnya, dan segala macam. Kemudian di sini ada project. Ambar, boleh dilanjutkan yang tadi? Kemudian kita cek di modul, kita di sini akan buat latihan yang pertama. Jadi di sini di modul itu ada pengenalan ya terkait main menu, toolbox, dan juga formnya, dan ada project dan properties, kode editor, dan lain-lain. Saudara simak dan pahami modul yang saya berikan. Untuk latihan pertama, kita bikin formnya seperti ini. Nah, labelnya kita bikin 3, teksnya kita bikin 3, komennya kita bikin 2. Oke. Label kita bikin 3. Oke. Nah, dibuat sedemikian rupa yang serapi mungkin. Kemudian comment prompt tuh yang ini text box dulu. Text boxnya ada 3 juga. Bikin 3. Ini saya bikin yang sembarangan dulu. Nanti sesuai selera saudara rancangannya mau seperti apa tampilan formnya ya. Kemudian ini adalah comment button. Comment buttonnya 2 di sini. Oke. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu memberi nama atau mengganti propertiesnya. Nah, untuk form 1, captionnya kita ganti dengan belanja. Jadi, klik di form ini, kemudian di captionnya kita ganti dengan belanja. Oke, berubah ya, captionnya jadi belanja untuk yang form 1-nya. Kemudian, untuk text box 1, 2, dan 3, kita ganti teksnya kita kosongkan. Kosong dalam artian tidak menulis kalimat kosong, tapi kosong gitu ya. Kita buang tulisan yang ada di situ. Sehingga tampilannya nanti kosong betul-betul tidak ada huruf apapun di sana. Kemudian name-nya kita ganti dengan, disesuaikan dengan properties yang ada di sini. Ya. Untuk text box 1, name-nya kita ganti TXT harga satuan, dan teksnya kita kosongkan. Berarti teks 1, teksnya ini kita kosongkan. Kita buang saja. Oke, dah. Kemudian name-nya kita ganti dengan txt harga satuan. Ingat, penulisan pada text box ini sangat berpengaruh pada saat saudara coding. Jadi, jika tulisannya kecil semua, maka pada saat pengkodingan juga harus kecil semua. Jika ada yang besar, maka itu harus disesuaikan. Harga satuan. Kemudian text box 2, txt jumlah. Ini label teks 2 kita ganti menjadi txt jumlah. Untuk teksnya kita kosongkan lagi supaya pada saat di run dia kosong gitu ya, nggak ada tampilan apa-apa. Kemudian teks 3-nya bayar, txt bayar kita kosongkan lagi. Teks 3-nya kita kosongkan, kemudian di name-nya kita ganti dengan txt bayar. Oke. Kemudian di label, ingat label ini kita ganti. Kita cek.
Labelnya kita ganti dengan captionnya aja ya, yang diganti disesuaikan dengan ini, yaitu harga satuan, jumlah barang, bayar. Label kita ganti dengan di captionnya saja. Nah, kemudian di label 2-nya ganti dengan jumlah barang. Ini boleh pakai spasi karena ini cuma penamaan saja atau label saja. Kemudian di label 3 bayar. Atau kita tambahkan total bayar, itu boleh ya. Total bayar. Oke. Untuk selanjutnya komen 1 dan komen 2 kita ganti captionnya menjadi proses dan keluar. Komen 1 proses, komen 2 keluar. Nah, sekarang setelah formnya selesai, kita masuk ke bagian coding. Klik 2 kali pada proses. Klik 2 kali, nah muncul seperti ini. Kita lihat codingnya itu apa. Ini dia ya. Nah, di sini kita kan mau mencari total bayar. Jadi di sini total bayar sama dengan teks 1 dikali teks 2. Itu logikanya seperti itu. Jadi cara membuatnya seperti ini. TXT bayar, ingat ya penulisan tadi, jangan sampai salah. Kalau kecil semua, kalau ada yang besar kasih huruf besar. Sesuaikan dengan yang saudara buat di text box tadi. Nah, kalau muncul seperti ini itu tandanya sudah benar codingnya. Klik tekan spasi sama dengan, kita cek lagi value itu angka ya, value-nya. Val buka kurung, kita mau menjumlahkan atau mengkalikan teks 1 dengan teks 2. Berarti TXT penamaan di teks 1 kita harus paham apa tadi namanya gitu ya. Karena di teks 1 tadi kita ganti dengan harga satuan, berarti TXT harga satuan. Saya ingatkan kembali, penulisan harus sesuai. Teks spasi tutup kurung dikali value lagi nilai dari angka yang ada di teks 2. Teks 2 tadi adalah TXT jumlah ya, jumlah di titik teks. Oke, tutup kurung. Kemudian kita kembali ke form, klik di sini di project ini kan ini untuk view objeknya atau form atau perancangannya, kemudian ini view codingnya. Oke. Klik keluar, kita ketikkan unload. Oke. Nih, sini. Command button keluar, unload ini saja. Coba kita jalankan. Nah, ini hasilnya, formnya belanja, kemudian inilah rancangannya, kemudian ini prosesnya. Pada saat kita misalnya harga satuannya itu adalah 20.000. Kita jumlah barang yang kita beli itu ada sekitar 8 misalnya. Kita klik proses, akan muncul total bayar. Nah, kita klik keluar, dia akan muncul keluar. Nah, jadi ini tutorialnya ya, untuk pembuatan latihan 1 tadi. Jangan lupa untuk di download atau diunduh modul saya yang ada di e-learning. Silakan pahami, perbanyak latihan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share dulu dan